Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga pada hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, serta kelancaran untuk melaksanakan aktivitas kuliah kita, di mana pada hari ini kita jadwalkan pertemuan ke-6 itu secara daring, ya. Jadi pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang konflik kerja dan stres kerja. Apa capaian pembelajarannya? Capaian pembelajaran yang kita harapkan setelah kita mendengarkan materi dari perkuliahan ini, kita mampu untuk mendefinisikan konflik kerja, mampu untuk mendefinisikan stres kerja, serta bagian-bagian lain terkait dengan materi yang hari ini akan kita bahas. Jadi banyak orang berpendirian bahwa konflik adalah suatu hal yang negatif sehingga harus dihindari. Walaupun ada kalanya itu konflik merupakan hal yang dapat membuat sesuatu menjadi lebih baik. Konflik dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, karena masing-masing akan berusaha mencapai yang terbaik, lalu membuat persaingan menjadi sehat, dan lain-lain. Di samping berakibat positif, akibat negatif dari konflik adalah stres kerja. Ada organisasi ataupun perusahaan ataupun institusi yang menerapkan konflik ini untuk mencapai tujuan organisasi, karena mereka memandang konflik yang efektif untuk meningkatkan kinerja. Beberapa macam bentuk konflik kerja, antara lain itu adalah konflik yang timbul antar individu dengan kelompok, dan konflik yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. Yang sering terjadi adalah konflik antara individu dengan kelompok, karena ini banyak melibatkan dengan pihak lain. Konflik jenis ini akan sangat bermanfaat manakala organisasi bisa mengelolanya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dari pegawai maupun karyawan atau anggota organisasi. Emosional konflik lebih bersifat individu, karena melibatkan perasaan masing-masing individu dalam melakukan pekerjaannya, dan masing-masing individu ini akan berbeda satu dengan yang lain. Konflik kerja dan stres kerja merupakan dua variabel yang saling berkaitan, karena konflik kerja akan menyebabkan seseorang mengalami stres kerja apabila tidak dapat mengelola konflik ini yang terjadi di lingkungan kerjanya. Stres kerja dapat terjadi di mana saja, tidak hanya di perusahaan yang sudah besar. Biasanya stres kerja ini terjadi karena seseorang dikejar untuk mencapai target tertentu, atau dengan kata lain adanya beban kerja yang lebih besar. Nah, kita mengartikan konflik, kita masuk pada materi konflik kerja dulu. Jadi pengertian konflik kerja dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia kerja, tidak akan terlepas dengan yang namanya konflik. Konflik biasanya timbul dalam kerja sebagai hasil adanya masalah-masalah yang berhubungan dengan komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi. Ketidaksesuaian antara dua lebih anggota ataupun kelompok organisasi yang timbul adanya kenyataan bahwa mereka punya perbedaan status, tujuan, nilai, dan persepsi masing-masing. Menurut Ivanko dalam Hamali, konflik adalah pertentangan kebutuhan, nilai-nilai, dan kepentingan yang aktual yang dirasakan oleh anggota organisasi. Sedangkan Umam menyatakan bahwa
konflik adalah suatu gejala ketika individu atau kelompok menunjukkan sikap atau perilaku atau bermusuhan terhadap individu atau kelompok lain sehingga memengaruhi kinerja dari salah satu atau semua pihak yang terlibat. Sedangkan Nelson dan Quick dalam umum menyatakan bahwa konflik itu suatu situasi yang tujuannya sikap, emosi, dan tingkah laku yang bertentangan sehingga menimbulkan oposisi dan sengketa antara dua kelompok atau lebih. Dari pengertian-pengertian tadi kita dapat menyimpulkan bahwa konflik merupakan suatu situasi yang tujuan, sikap, emosi, dan tingkah laku yang bertentangan. Jadi konflik ini merupakan sikap ketika individu atau kelompok menunjukkan sikap yang bertentangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan juga proses yang bermula dari konflik terpendam yang jika berkembang dapat membahayakan organisasi maupun perusahaan. Jadi lalu apa saja sih penyebab-penyebab konflik? Jadi penyebab konflik ini ada beberapa juga ya faktor. Ada dua faktor, yaitu adalah faktor struktural dan faktor personal. Yang termasuk dengan faktor struktural di sini adalah hubungan wewenang, yaitu hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Lalu ada juga sumber daya umum, yaitu pembagian tugas-tugas yang sama. Lalu ada perbedaan dari tujuan, yaitu satu orang ingin meningkatkan produksi dan yang lainnya ingin meningkatkan komunikasi. Lalu ada antar ketergantungan, yaitu sebuah perusahaan sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat beroperasi tanpa departemen lain. Lalu konflik juga ini menyangkut dengan kebutuhan tanah, air, dan makanan. Jadi konflik itu secara struktural itu tadi. Lalu konflik secara personal, faktornya itu adalah hambatan-hambatan komunikasi, gaya manajemen konflik, perbedaan budaya, ada emosi, persepsi, kepribadian, keahlian dan kemampuan, serta nilai dan etika yang dimiliki oleh seseorang. Tolong semua aktifkan dulu kameranya ya. Tolong diaktifkan kameranya. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana sih bentuk-bentuk konflik itu? Mangkunegara, jadi Mangkunegara ini mengelompokkan konflik menjadi beberapa bagian. Yang terdiri dari konflik hierarki, konflik fungsional, konflik staf dan kepala unit, serta konflik formal dan informal. Apa yang dimaksud dengan konflik hierarki? Jadi konflik hierarki ini adalah konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi atau tingkatan manajemen. Contohnya yaitu adalah konflik antara komisaris dengan direktur utama, manajer dengan bawahan, serta pengurus yayasan dengan anggotanya. Itu biasa terjadi dalam batang tubuh organisasi. Lalu ada konflik fungsional. Konflik ini terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Contohnya itu adalah konflik antara departemen produksi dengan departemen pemasaran di dalam struktur organisasi atau di dalam masing-masing fungsionalnya. Lalu ada juga konflik staf dengan kepala unit. Konflik ini terjadi antara pimpinan unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Contohnya itu adalah karyawan secara tidak formal mengambil wewenang yang berlebihan dari pimpinan. Lalu ada konflik formal dan informal. Konflik ini terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi formal. Contohnya itu
pemimpin yang menempatkan norma yang salah pada organisasi. Jadi konflik ini pastinya tidak akan bisa dijalankan atau diselesaikan ketika pimpinan menempatkan norma yang salah dengan organisasi, atau dengan kata lain, jika di organisasi itu biasa tidak mematuhi rambu-rambu yang telah dibuat oleh batang tubuh organisasi tersebut. Lalu apa saja sih tipe-tipe dari konflik? Jadi ada beberapa tipe dari konflik ya. Yang pertama itu adalah konflik tujuan. Konflik yang muncul ketika seseorang individu diberikan pilihan ataupun dibebankan tujuan-tujuan yang tidak cocok satu sama lain. Dan konflik ini berhubungan dengan muatan dari tujuan individu dan tujuan kelompok yang berselisih satu dengan yang lain. Lalu ada konflik afektif. Konflik afektif ini merupakan konflik yang dapat dijelaskan dengan perasaan dan emosi yang tidak cocok dalam diri individu atau antar individu. Lalu ada juga konflik kognitif. Konflik ini terjadi ketika pikiran-pikiran dan ide-ide dalam diri seseorang individu atau antar individu atau kelompok yang bersinggungan atau ada yang tidak cocok. Lalu ada konflik prosedural. Konflik ini adalah konflik yang ada ketika anggota kelompok tidak setuju dengan prosedur yang harus diikuti dalam menyelesaikan tugas ataupun tujuan. Lalu ada juga konflik lainnya. Konflik lainnya ini adalah biasanya konflik antar komunitas, konflik antar diplomatik, konflik ekonomi, konflik emosional, konflik sumber daya lingkungan, dan lain sebagainya. Sumber-sumber yang menjadi konflik kerja, ada beberapa sumber juga yang menjadi konflik kerja. Yang pertama itu adalah biasanya konflik individu. Konflik individu ini timbul ketika seorang individu sedang menghadapi pekerjaan yang tidak disukainya. Di satu sisi, tetapi harus dilakukan di sisi yang lain sebagai bentuk konsekuensi dari status dan jenjang kepangkatan yang melekat pada dirinya. Jadi itu ya, konflik individu. Lalu ada juga konflik antar individu. Tadi itu konflik individu, dia sebagai personal. Ini konflik antar individu lagi. Jadi konflik antar individu ini timbul dalam suatu organisasi akibat perbedaan latar belakang, etnis, suku, agama, tujuan, dan kepribadian antar individu. Jadi ini sudah mengandung sara, ya, itu konflik antar individu. Lalu ada juga konflik antar individu dengan kelompok. Hal ini terjadi karena individu tertentu sebagai bagian dari kelompok dalam suatu organisasi tidak kurang bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dikucilkan dari pergaulan kelompok. Ya, itu konflik antar individu dengan kelompok. Lalu konflik antara kelompok. Jadi ini sudah melebar, ya. Sekarang ini konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan dan tujuan yang satu sama lain, tidak ada yang mau mengalah. Biasanya konflik antar kelompok ini muncul karena ingin saling menguasai. Berarti ada kepentingan-kepentingan lain di dalam kelompok. Ya. Lalu ada juga konflik antar kelompok dengan organisasi. Jadi konflik ini timbul ketika organisasi itu menuntut target produktivitas terlalu tinggi, sedangkan para individu atau anggota organisasi ini hanya bisa memberikan target capaian yang di bawah ekspektasi dari organisasi. Lalu konflik antara organisasi, ya. Jadi konflik antar organisasi ini timbul sebagai akibat persaingan bisnis,
persaingan memperoleh pengakuan ataupun pengaruh dari masyarakat, kesalahpahaman antar individu anggota organisasi saja, tetapi mengakibatkan eskalasi masalahnya melibatkan masing-masing organisasi ini sehingga pihak manajemen harus turun tangan. Lalu apa saja sih ciri-ciri konflik kerja? Jadi ada beberapa ciri-ciri dari konflik kerja. Yang pertama itu adalah terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. Lalu adanya perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Lalu terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Lalu adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam merebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Dan yang terakhir itu adalah adanya perbedaan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif atau gagasan-gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, ini hal-hal atau ciri-ciri konflik kerja. Lalu tadi itu adalah gambaran umumnya. Sekarang kita masuk pada bagaimana sih cara mengatasi konflik kerja. Bila dalam suatu perusahaan ataupun organisasi terdapat konflik kerja yang berlebihan atau overlapping problem, maka akan menyebabkan perpecahan dalam organisasi tersebut sehingga tidak dapat digerakkan serta tidak dapat melakukan tindakan-tindakan bersama dalam menghadapi tantangan dari lingkungan organisasi. Oleh karena itu diperlukanlah sebuah manajemen konflik kerja guna memecahkan konflik kerja tersebut. Jadi Gibson, ahli manajemen sumber daya manusia ini pernah mengemukakan bahwa manajemen konflik kerja dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu adalah problem solving atau pemecahan masalah. Konflik kerja diubah menjadi situasi di mana yang sedang berselisih bersama-sama berusaha mencari penyelesaian bagi masalah yang timbul. Hal ini dapat dilaksanakan melalui teknik-teknik pemecahan masalah daripada menumpas konflik kerja atau berusaha mencapai kompromi. Pihak-pihak yang bersengketa secara terbuka berusaha mencari penyelesaian yang dapat diterima secara bersama-sama. Adanya peran pimpinan di sini sangat diperlukan untuk memecahkan problem solving atau dalam pemecahan masalah. Lalu cara yang kedua yaitu adalah menyatukan tujuan, melibatkan upaya penyusunan seperangkat tujuan dan sasaran yang sama. Jadi tujuan dan sasaran ini tidak dapat dicapai tanpa kerja sama kelompok yang konflik kerja, yang mengalami konflik kerja. Lalu hal berikutnya yang dilakukan adalah perluasan sumber atau expansion of resource. Jadi expansion of resource ini merupakan teknik yang berhasil untuk menanggulangi konflik kerja dalam banyak hal. Karena teknik ini dapat memuaskan semua orang. Akan tetapi dalam kenyataannya biasanya tidak dapat diperluas dengan mudah. Jadi agak sulit untuk expansion of resource. Lalu menghindari konflik kerja atau avoidance. Jadi berpura-pura tidak mengetahui adanya konflik kerja merupakan suatu bentuk penghindaran yang sering dijumpai. Bentuk lain ialah penolakan untuk berurusan dengan konflik dengan mendiamkannya dan berulang kali menunda untuk mengambil tindakan sampai dapat diperoleh lebih banyak informasi. Jadi ini sifatnya acuh tak acuh. Ya, dia sudah tahu, namun dia tidak mau memperluas masalah. Lalu ada juga selanjutnya ini adalah melicinkan konflik kerja, menekan kepentingan bersama dari kelompok yang sedang konflik kerja dan mengabaikan perbedaan mereka. Jadi keyakinan yang sedang konflik kerja dan mengabaikan perbedaan mereka ini
Didasari teknik ini adalah bahwa dengan menekan sudut pandang yang sama atas masalah-masalah tertentu akan memudahkan jalan menuju satu tujuan yang sama. Lalu ada juga kompromi. Bagaimana cara berkompromi? Tidak ada pemenang atau yang kalah, dan keputusan yang dicapai mungkin ini tidak baik bagi kelompok manapun. Jadi kompromi ini tidak dapat digunakan secara efektif jika tujuan yang ingin dicapai dapat dibagi secara merata. Kompromi dapat juga melibatkan campur tangan dari pihak ketiga atau pihak lain di luar dari dua kelompok atau dua hal yang mengalami konflik. Lalu apa saja sih indikator-indikator dari konflik kerja? Menurut Robbins pernah menyatakan bahwa konflik kerja itu memiliki indikator-indikator atau dimensi, ya. Jadi dia itu terdiri dari komunikasi, struktur, variabel pribadi, ya. Jadi ada 3 menurut Robbins. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi ini adalah komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik. Kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi aniseden untuk terciptanya konflik dalam organisasi. Lalu struktur ini mencakup ukuran kelompok, derajat, spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasannya jurisdiksi atau wilayah kerjanya, kecocokan antar tujuan anggota dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat ketergantungan antar kelompok. Ukuran kelompok dan derajat spesialisasi ini merupakan variabel yang mendorong terjadinya konflik. Semakin besar kelompok dan semakin terspesialisasi kegiatannya, maka semakin besar pula kemungkinan akan timbul konflik dalam organisasi atau konflik kerja. Lalu adanya variabel pribadi. Variabel pribadi ini meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu ini memiliki keunikan dan berbeda dengan individu lain. Itu tadi pembahasan tentang konflik kerja. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua atau materi kedua, yaitu adalah stres kerja. Salah satu dampak dengan adanya metode yang ditetapkan pemerintah kepada pegawainya dengan model bekerja dari rumah, yaitu menciptakan paradigma baru berupa pergeseran kebiasaan orang dalam beraktivitas. Yang dulunya pekerjaan dikerjakan secara kolektif, kini mulai beralih menjadi pekerjaan dilakukan secara individu atau secara mandiri. Sama halnya dengan perkuliahan kita. 2 tahun terakhir ini mengalami pergeseran-pergeseran yang dulunya kita diwajibkan menyelenggarakan perkuliahan atau tukar pikiran dengan jalan tatap muka. Sekarang kita diberikan option. Optionnya adalah blended learning, bisa menggunakan tatap muka dan bisa menggunakan metode daring atau tatap maya. Jadi hal tersebut tentunya sangat berakibat pada tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan segera tanpa bantuan orang lain. Nah, sama halnya dengan kalian sebagai mahasiswa, ketika ada penugasan, pastinya dikejar dengan waktu. Ketika ada download materi, pastinya akan dikejar juga dengan waktu. Ketika Anda mengharapkan teman Anda untuk membantu, teman Anda juga dikejar oleh waktu. Maka dari itu, sekarang strukturnya pembelajaran itu diciptakan untuk kemandirian dari mahasiswa tersebut. Hal-hal tersebut itu akan mengakibatkan kondisi psikologis seseorang mengalami tekanan-tekanan. Sama di kantor, ketika orang bekerja melalui daring,
maka pekerjaan yang dibebankan kepadanya dulunya bisa dibantu oleh orang lain. Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi, maka pekerjaan itu harus diselesaikan oleh orang yang ditugaskan tanpa bantuan orang lain. Karena sekarang sudah ada sistem untuk mengecek kinerja dari seseorang. Hal tersebut akan menimbulkan stres atau gejala-gejala yang tidak baik untuk psikologi manusia. Ketika stres kerja menyelimuti seseorang, maka otomatis akan terjadi penurunan produktivitas dalam bekerja, yang akibatnya hasil yang dicapai pastinya kurang optimal, atau dengan kata lain kinerja pegawai ini tidak akan efisien dan optimal. Lalu apa saja sih arti dari stres kerja? Menurut Faisal Rifa'i, jadi Zainal Faisal Rifa'i pernah menyatakan bahwa stres kerja adalah suatu keadaan berupa kondisi yang dirasakan seseorang terkait gangguan emosional akibat ketegangan atau beban kerja berlebihan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan serta ketidakmampuan dalam mengelola psikologis yang akan mempengaruhi kondisi emosi, proses berpikir, fisik, dan psikis dari seorang pegawai. Ada juga yang pernah menyatakan bahwa stres kerja itu merupakan suatu kondisi psikofisik yang dirasakan seseorang karena adanya ketidakmampuan menyeimbangkan pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga menjadi sebuah beban berat dalam melaksanakan pekerjaannya. Keadaan tersebut akan mempengaruhi kemampuan pola pikir dan tingkah lakunya di dalam melakukan pekerjaannya. Akibatnya, pekerjaan tidak terlaksana dengan baik dan tujuan yang hendak ia capai dalam pekerjaannya pasti akan mengalami hambatan. Dari beberapa pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa stres kerja ini merupakan suatu kondisi psikologis berupa tanggapan adaptif yang dialami oleh seseorang di dalam melakukan pekerjaannya sebagai akibat dari adanya tuntutan-tuntutan dan hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan secara berlebihan. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan ia mengalami ketegangan di dalam fisik dan psikisnya, serta kondisi tersebut memberikan pengaruh yang besar kepada kemampuan berpikir untuk melaksanakan pekerjaan. Dan apabila kondisi tersebut bisa mereka atasi dengan baik, maka pelaksanaan pekerjaannya tidak akan terganggu dan pekerjaannya akan diselesaikan dengan baik. Tetapi apabila keadaan tersebut tidak bisa ia atasi dengan baik, maka akan mengakibatkan ketidakmampuan dia dalam melakukan pekerjaannya, sehingga tujuan yang ingin dia capai dalam pekerjaannya itu pasti tidak akan dapat dicapai secara maksimal. Apa saja sih penyebab dari stres kerja? Nah, yang pertama itu ada penyebab stres potensial, ada penyebab stres pengalaman, lalu ada konsekuensi stres potensial. Lalu apa gejala dari stres pada tingkah individu? Jadi stres pada tingkah individu merupakan reaksi psikologis seperti masalah yang bertalian dengan rendahnya kekebalan tubuh serta kesehatan yang terganggu. Lalu ada reaksi emosional seperti gangguan tidur, depresi, rasa benci, dan mudah marah. Lalu ada reaksi kognitif, reaksi tingkah laku seperti penyalahgunaan obat-obatan, konsumsi alkohol, merokok, dan perilaku yang merusak tubuhnya. Terus gejala stres kerja pada tingkat organisasi ini terdiri dari tingkat absensi karyawan, fluktuasi staf yang tinggi, masalah disiplin, kesalahan jadwal,
gertakan-gertakan produktivitas rendah, kesalahan dan kecelakaan kerja, biaya-biayanya yang dinaikkan dari kompensasi atau perawatan kesehatannya akan menimbulkan stres kerja. Lalu apa dampak dari stres kerja? Stres kerja yang dialami oleh seseorang pegawai di dalam melakukan pekerjaannya ini bisa memberikan dampak yang positif atau dampak baik terhadap pelaksanaan pekerjaan karyawan ataupun pegawai. Apabila hal tersebut terjadi, maka tentu akan menguntungkan baik bagi karyawan ataupun pegawai itu sendiri maupun bagi organisasi. Sebab pelaksanaan pekerjaan akan tetap efektif dan efisien dan tujuan organisasi akan mudah untuk dicapai. Namun, stres kerja yang dialami oleh seseorang di dalam melakukan pekerjaannya bisa juga memberikan dampak yang negatif ataupun dampak yang buruk terhadap pelaksanaan pekerjaan karyawan ataupun pegawai. Dampak yang timbul oleh adanya stres kerja itu adalah Sudita pernah menyatakan bahwa ada dampak subjektif. Dampak subjektif ini meliputi rasa khawatir atau rasa takut, kebosanan, apatis, agresi, kesepian, grogi, depresi, frustasi, kelelahan, dan penghargaan diri yang rendah. Itu mungkin kalian pernah merasakan dampak subjektif dari adanya stres kerja ataupun stres dalam dunia kerja. Lalu adanya perilaku. Perilakunya ini meliputi biasa tertawa gugup, perilaku impulsif, merokok ataupun makan secara berlebihan, mencari pelampiasan emosi, penyalahgunaan obat-obatan, lalu kecanduan dengan minuman keras. Itu semua dampak yang berkaitan dengan perilaku. Selanjutnya ada dampak kognitif. Jadi dampak kognitif ini meliputi hambatan mental, sangat sensitif terhadap kritikan, kurang perhatian, daya konsentrasinya yang rendah, dan tidak mampu dalam membuat keputusan rasional. Lalu ada juga dampak psikologis dan dampak organisasi. Dampak organisasi ini meliputi kurangnya loyalitas dan komitmen organisasi, terasing dari mitra kerja, produktivitas rendah, dan angka absensi yang akan merendah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stres kerja. Yang pertama itu adalah faktor dari pimpinan organisasi. Pimpinan sebuah organisasi itu baik itu pimpinan instansi pemerintahan ataupun pimpinan perusahaan tentu akan memberikan pengaruh terhadap stres kerja. Sebab pimpinan itulah yang akan membuat kebijakan di dalam suatu organisasi, pembuatan keputusan dan pemberian perintah serta penentu ketetapan atau prosedur-prosedur kerja di dalam organisasi. Lalu ada juga faktor dari lingkungan sosial. Suatu organisasi, baik itu instansi pemerintahan maupun instansi atau organisasi ataupun perusahaan, tentu tidak terlepas dari lingkungan sosial yang berada di luar organisasi tersebut. Baik itu lingkungan fisik ataupun lingkungan non-fisik. Keadaan sosial budaya, politik, ekonomi, dan keamanan merupakan faktor yang berada di luar organisasi yang sangat besar pengaruhnya terhadap stres karyawan atau stres kerja. Jika keadaan sosial budaya, politik, ekonomi, dan keamanan baik, maka tidak akan menyebabkan stres kerja. Sebaliknya, jika keadaan sosial budaya, politik, ekonomi, dan keamanan ini tidak kondusif, maka kemungkinan besar akan menyebabkan stres kerja pada pegawai ataupun karyawan. Lalu apa saja sih indikator stres kerja? Indikator stres kerja itu yang pertama itu adalah adanya beban kerja, lalu adanya tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar dalam organisasi, lalu waktu dan peralatan kerjanya yang kurang memadai, lalu konflik antar pribadi dengan pimpinan, adanya konflik di dalam struktur, lalu adanya komunikasi yang kurang efektif dilakukan di dalam suatu organisasi. Lalu adanya otoritas kerja. Otoritas kerja ini diukur dari persepsi responden mengenai otoritas kerja yang berhubungan dengan tanggung jawab. Otoritas kerja ini berupa tuntutan tanggung jawab kerja yang tinggi kepada karyawan atau pegawai
bisa menyebabkan stres kerja pada seseorang. Apabila hal tersebut terjadi, maka tentu akan merugikan baik bagi karyawan atau pegawai itu sendiri maupun organisasi. Sebab pelaksanaan pekerjaan tidak akan efektif dan efisien dan tujuan organisasi tidak akan bisa dicapai. Saya kira materinya itu saja ya. Materinya ini bisa di-download pada SIMAK. Jadi ketika Zoom-nya ini mati, kita akan kembali masuk 5 menit kemudian ya. Saya berikan 5 menit waktu untuk mendownload dulu materi pada akun SIMAK-nya masing-masing. Baik, demikian dulu sesi pertama ini. Kita akan masuk sesi kedua, sesi sharing setelah kalian mendownload materi yang ada pada akun SIMAK. Oke, silakan untuk mendownload. Saya end dulu Zoom meeting ini. Kita masuk nanti sesi kedua. Saya informasikan di grup dan hal itu juga akan kita gunakan untuk diskusi sekaligus mengabsensi teman-teman mahasiswa